banyak meninggal, apa yang terjadi? Hatta lam yabqa alimun, dalam riwayat lam yubqi aliman, artinya tidak ada sisa lagi orang yang alim. Wattakhadhu ru'asa al-juhal, maka mereka menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Kalau orang bodoh yang tidak mengerti, ya, dan sekarang kan banyak orang bisa populer begitu aja, ya, pakai surban, pakai apa, yang pakaiannya ulama, dianggapnya alim, padahal tidak alim, ya. Dan yang menyedihkan lagi, orang-orang itu berani mengatakan kami para ulama. Ya Allah, malu. Dahulu itu nggak ada orang ulama itu ngaku saya ini ulama, nggak ada. Semua tawadu, itu ciri daripada ulama itu. Tawadu, bukan memproklamirkan dirinya saya ini ulama. Nggak ada itu. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, nanti sudah tidak ada lagi orang-orang yang alim, maka orang-orang bodoh dinobat menjadi pemimpin. Kalau orang bodoh berbicara tanpa ilmu, fasu'ilu fa'aftau min ghairi ilmin, maka dia berfatwa tanpa ilmu. Kalau fatwanya tanpa ilmu bagaimana? Salah atau benar? Kalaupun benar itu kebetulan, ya, kalau benar. Tapi agama nggak boleh kebetulan. Agama ini keyakinan, harus yakin 100% apa yang kita lakukan itu benar, maka kita lakukan. Ya. Nah, di situ disebutkan, maka tidak ada lagi ulama, yang ada orang-orang bodoh yang dinobat menjadi orang, dijadikan orang alim. Fasu'ilu, dia berfatwa, fa'aftau min ghairi ilmin, dia berfatwa tanpa ilmu. Ini yang terjadi saat ini, banyak begitu. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita lihat, kan, mengaji itu kan harus dengan ahlinya begitu. Tapi sekarang mudah. Ya, kita buka channel YouTube, kita ngomong di situ, sudah siapa aja boleh ngomong. Ya, sebebas-bebasnya. Bisa mencaci, bisa innalillah. Bagaimana kalau dia berfatwa tanpa ilmu? Kata Rasulullah SAW, fadallu wa adallu, maka dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Karena tanpa ilmu, ya. Karena jawaban-jawabannya itu tidak merujuk dari pendapat para ulama, ya, dikira-kira aja begitu. Nah, ini bahaya, ya. Jadi itu nggak kita bahas yang bodoh tadi. Yang kita bahas ini yang alim, orang ulama akhirat, ya, yang adem dulu, yang adem, ya. Nah, ulama akhirat. Nah, supaya kita lihat ulama akhirat itu bagaimana. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ayat ini, ya, Al-Imran 7, dari warasikhuna fil ilmi. Apa rasikh fil ilm ini? Jadi Sayyidina Anas ditanya, su'ila anir rasikhina fil ilmi. Beliau ditanya, siapa sih orang rasikh fil ilmi itu siapa? Rasikhuna fil ilmi itu siapa? Satu, qala man barrat yaminuhu, orang yang menepati sumpahnya. Ya. Wa sadaqa lisanuhu, jujur lidahnya, tidak suka berbohong. Ya. Wastaqama qalbuhu, lurus hatinya, tidak bengkok. Mau tahu hati yang bengkok itu mana? Yang benci pada orang Islam, itu bengkok berarti. Hati kita ini lurus apa bengkok? Ya, rasain. Kalau ketemu orang Islam bagaimana? Saya senang. Ada orang pakai peci, ada orang pakai gamis, ada orang ke masjid. Saya senang, insya Allah hati lurus. Ya. Tapi kepada orang Islam tidak suka, ya, berarti bermasalah itu hatinya. Istaqama qalbuhu wa affa batnuhu wa farjuhu. Dia bisa menjaga kehormatan perut dan kehormatannya, artinya kemaluannya. Dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika minar rasikhina fil ilmi. Ya, itu kata Rasulullah, itulah orang ar-rasikh fil ilmi itu tadi. Orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu. Jadi ilmu itu tadi tandanya, bukan sekedar ilmu,
banyak menghafal, tidak. Tapi ilmu tadi ya, apa? Menepati sumpahnya, jujur lidahnya, lurus hatinya, menjaga kehormatan perut dan kemaluannya. Ya. Sebagian ulama mengatakan ar-rasikhun fil ilmi man wajada fi ilmihi arba'atu asya. Orang yang dalam ilmunya ada empat ciri. Jadi tahu kita ar-rasikhun itu apa? Yang di ilmunya ada 4 ciri. Pertama, at-taqwa bainahu bainallah. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah, ya, menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Tawadhu bainahu wa bainal khalq. Tawadhu. Enggak boleh ulama sombong, itu enggak boleh, ya. Saya. Banyak saya ini bahaya ya. Ya. Orang kalau banyak saya, ana, nanti kayak Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nanti dia ngaku, aku Tuhanmu gitu. Ulama rasikh ini adalah ulama yang tawadhu. Ya, tidak sombong. Tidak menyombongkan dirinya, tidak menyombongkan ilmunya. Ini saya dapat ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu ada yang disombongkan. Ya. Orang sealim apapun dia dibikin pikun oleh Allah, selesai habis ilmunya. Ya. Hilang. Pikun. Ya, naruh sendal aja lupa, gimana mau ingat-ingat hadis? Gitu. Misal begitu. Dia udah pikun. Ya. Jadi harus tawadhu. Kemudian az-zuhdu bainahu bainad dunya. Keempat. Ketiga, zuhud. Apa zuhud itu? Tidak cinta dunia. Jadi hidup itu bukan serta-merta dunia. Enggak. Tapi ada zuhud. Zuhud itu apa? Meninggalkan yang haram. Bukan. Zuhud itu membatasi yang halal. Yang halal dibatasi. Ya. Bukan yang penting dunia, duit dari mana aja. Ahlan wa sahlan. Uang dari manapun, enggak, dilihat dulu, begitu ya. Kemudian al-mujahadah bainahu wa baina nafsihi. Dia ada mujahadah, ya, untuk menundukkan antara dia dan nafsunya. Nafsu itu kan membimbing orang tidak puas-puas. Nafsu itu tidak kenal usia, ya, tidak kenal usia. Orang tua bisa bernafsu. Apalagi yang muda, gitu ya. Yang tua aja masih bisa bernafsu. Padahal secara akal kita kan berpikir manusia ini dan orang-orang sebelum kita juga meninggal di usia-usia ya sekitar itulah, ya. Tidak ada rambu-rambu begitu. Yang penting dia meninggal. Ya. Tadi 4 cirinya rasikh tadi ya. Kemudian Imam Ghazali, ya, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan khamsun minal akhlaq hiya min alamati ulama'il akhirah. Ada 5. Kalau tadi 4 ya. Kata Imam Ghazali ada 5. 5 kalau dia akhlak ini ada pada ulama, seorang yang alim, berarti dia ulama akhirat. Apa itu? Yang disarikan daripada Al-Quran. Mafhuma min khamsi ayat min kitabillah, yang diambil dari 5 ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama al-khasyah, ya, pertama adalah khasyah, rasa takut. Kalau nggak takut bukan cuma orang alim, ya. Jadi orang ini dianggap ulama itu kalau nggak ada khasyahnya berarti nggak jadi ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang takut, kalau nggak takut ilmunya banyak tapi nggak takut bisa nakal, ya, bisa nakal. Yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram, ya. Yang makruh jadi sunnah, ya. Yang sunnah jadi makruh, bisa dibongkar pasang. Dia orang alim, ya. Jadi yang pertama kata Imam Ghazali khasyah. Ya.
Khosyah itu bagaimana? Ya takut kepada aturan Allah. Kalau riba dimakan, yang jelas-jelas sudah diharamkan oleh Allah, bagaimana ini? Berarti nggak takut, ya? Aurat dibuka, padahal Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran untuk menutup aurat ya. Hah? Nggak ada pendapat dari ulama manapun dari zaman Nabi Muhammad SAW, ya, para sahabat, istri-istri para sahabat, ada nggak yang nggak pakai jilbab? Begitu, kan dia bilang, ada nggak istri-istri Ahlul Bait, anak cucu Nabi Muhammad SAW, ada tidak yang nggak pakai jilbab atau yang menghalalkan bahwa jilbab itu boleh dilepas? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, muhaddisin, mufassirin, para ahli tafsir semuanya. Jadi kalau ada pendapat sekarang bilang, oh nggak apa-apa, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mereka Rasulullah, sahabat dan Ahlul Bait, tabi'in, mufassirin, muhaddisin, atau ikut yang satu yang nyimpang? Itu pilihannya. Nanti ulama dunia itu ya. Nah, kita sampai ke ulama akhirat dulu ya. Tawadhu. Jadi sudah disebutkan tawadhu husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlaknya baik ya. Tidak mencaci, tidak melukai. Ya, kata-katanya bagus. Akhlaknya baik. Wal ithar wa itharul akhirah 'ala dunya, mendahulukan kepentingan akhirat terhadap dunia. Jangan dibalik, bukan dunia, tapi mendahulukan. Kalau apa-apa didahulukan dunia, akhiratnya. Menurut akhirat, menurut agama bagaimana ini? Begitu, ya. Wahwa az-zuhdu, ya. Dan itu adalah zuhud, yang dimaksud dengan zuhud tadi. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, rasa takut itu diambil daripada Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya ulama. Jadi kata para ulama, orang yang cuma alim saja maksudnya, pintar, tapi nggak takut, nggak bisa disebut ulama. Ya, maksudnya ulama ini ulama akhirat. Kalau ulama dunia bisa aja arti diakui oleh orang-orang, dia orang alim, ahli, pakar dan sebagainya. Kata orang di dunia, tapi tidak diakui ulama oleh Allah. Mengapa? Karena khosyahnya hilang, rasa takutnya hilang. Khusyuk, khosyi'ina lillah, la yashtaruna bihi bi ayatillahi thamanan qalila. Khusyuk, ada rasa khusyuk, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, tidak dijual ayat ini dengan harga yang murah. Berapa murahnya? Berapa? Berapa yang dimaksud dengan harga yang murah? Lau ta'dilu indallah, lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, masaqa minha kafirun syarbatama. Ya, kalau seandainya dunia ini ada artinya di hadapan Allah, janaha ba'udah, padahal nyamuk itu andai kata dunia ini punya arti di sisi Allah seharga satu sayap nyamuk. Nyamuk ada berapa sayapnya? 2. Di Bekasi 4. Berarti 1/4 itu ya. Kalau 2 setengahnya, bayangkan. Ini kalau 1, andai kata dunia itu punya 1 saja, ada arti di sisi Allah, tidak akan dibiarkan orang kafir meminum air 1 teguk pun. Kenapa mereka bebas? Ya memang karena dunia itu nggak ada artinya. Berarti kalau samanan qalila dikasih uang 1 triliun, murah nggak? Murah. Ya. Jadi isi dunia itu murah semuanya, maksudnya begitu. Itu maksud samanan qalila. Orang bilang, berarti kalau mahal boleh nih? Nggak boleh juga. Karena dunia ini dan seisinya murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau tahu murahnya? Ya. Orang diberi oleh Allah harta yang banyak melimpah,
tiba-tiba punya anak nggak sholat. Enak nggak itu? Sangat tidak enak karena dia akan pisah dengan orang tuanya nanti di akhirat. Padahal kita berharap selalu dekat dengan anak-anak kita. Ya, atau murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya. Murtad yang sengaja atau nggak sengaja. Ya. Murtad itu nggak harus sengaja, nggak sengaja bisa. Makanya belajar ngaji, batasan-batasannya itu ya. Kemudian tawadhu disebutkan wahfid janahaka lil mu'minin. Kemudian husnul khuluq. Ayatnya adalah fabima rahmatin minallah lintalahum. Ya, dengan rahmat yang Allah berikan kepadamu, ya engkau itu berlemah lembut kepada mereka. Kepada siapa? Lintalahum itu pada manusia. Rasulullah itu berlemah lembut, berdakwah dengan cara lemah lembut. Tapi berdakwah terus. Ya. Jangan diartikan lemah lembut itu meninggalkan dakwah. Jangan. Lemah lembut itu berdakwah. Ya. Sambil contoh. Ada orang mengatakan bahwa khilaf maknanya bahwa suara adzan itu dianalogikan dengan suara anjing. Maaf. Itu di negeri saya. Ya. Ini aman-aman aja kayak di sini ya. Misalnya begitu. Ya. Dianalogikan dengan suara anjing. Nah, kalau kita yang bilang awas, hati-hati, pasti ada banyak orang tersinggung. Kemudian ada juga ustadz-ustadz, dai-dai yang mengatakan jangan begitu, dakwah harus lembut. Nah, masalahnya ini setelah dibilang dakwah dengan lembut itu, kalian bilang apa kepada orang itu? Bukan dibenarkan, bukan dicarikan pembenaran. Oh itu maksudnya begini, jangan maksudnya. Ini banyak orang Islam tersinggung. Dakwah yang lembut bagaimana? Dakwahin dia, bukan dakwahin ustadz yang lain. Bukan dakwahin orang yang tersinggung. Fahami ini baik-baik ya. Jadi dia sudah ngomong belum sama orang itu? Jangan dicari-carikan. Oh, ya. Oh ini ada dalilnya begitu. Sampai dibenarkan, nah, itu nggak boleh. Itu dakwah. Jangan salah ya. Itu bukan dakwah, namanya mudahanah. Benar ataupun salah, saya bela. Ini baru ada orang ngomong jahil murakkab. Ya. Nah, itu tadi ngakunya ulama, misalnya begitu. Saya benar ataupun salah. Fahami baik-baik ini ya. Ini fahami. Ini masalah harus hati-hati ngomongnya masalahnya. Ya. Saya ulang dari bawah dulu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan melawan pemerintah. Jelas? Ahlus Sunnah mengharamkan melawan perintah dan pemerintah, dan kita semua Ahlus Sunnah aswaja. Ya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rawi, ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amr. Ulil amr ditaati kalau tidak menyalahi, karena ulil amri juga punya kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ya, jangan apapun dari pemerintah saya akan ikuti. Semuanya benar dan salah saya ikut. Ya nggak boleh. Ini namanya asobiyah. Kalau asobiyah diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna man da'a ila asobiyah. Bukan dari golonganku. Artinya tidak diakui umat Nabi Muhammad. Orang yang mengajak orang untuk asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik buta, fanatik kesukuan, keormasan, kejam'iyahan, ke apalah namanya, kesukuan. Ya, pokoknya kalau dari daerah saya benar ataupun salah akan saya bela. Nah, ini asobiyah, tidak diakui umat Nabi Muhammad SAW. Nah, baik-baik itu ya. Jadi kita menyampaikan, nasehatin saja ulama. Oh ya, caranya itu harusnya jangan terlalu keras, halus. Ya perhalus. Tapi nasehatin, bukan dipuji-puji. Kalau dipuji-puji salah ini. Ya. Nasehatin mereka. Jangan dong, memang nggak ada binatang lain. Ya. Memang pantas itu. Ya. Suara anjing dengan suara adzan. Gitu. Diomongin. Seingat saya suara yang tidak suka adzan itu 3.
Dari hadis-hadis sahih yang ada, setan. Satu, setan nggak suka adzan. Ya. Kalau dengar adzan, lari. Nanti cari ustadz yang lain coba suruh baca itu ya. Yang kedua, orang Yahudi. Yahudi itu begitu Rasulullah SAW masuk ke Madinah, maka diperbolehkan adzan, baru disyariatkan adzan. Rasulullah, orang-orang Islam tadi adzan. Allahu Akbar, suaranya keras, terdengar di mana-mana. Belum ada toa waktu itu, ya. Tapi suara itu mengganggu orang Yahudi. Yahudi mengatakan ini suara apa? Kok kayak suara binatang? Ini seperti suara unta, gitu. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, menyamakan. At-tarikh yu'idu nafsah, ya. Sejarah itu akan mengulang dirinya. Kalau dulu ada orang yang mengatakan seperti unta, ya mungkin sekarang seperti yang lain, binatang yang lain, gitu. Ya. Yang ketiga, orang munafik. Orang munafik tidak suka suara adzan. Kan begitu. Pilihannya tiga-tiga nggak ada yang bagus. Ada yang mantu pilih? Nggak ada, ya. Adzan ini senang. Coba lihat kalau ada anak yang nangis, anak nggak bisa tidur, nangis begitu. Itu mungkin kalau dia diganggu jin atau apa, adzan. Ya, di adzan di telinganya. Begitu. Ibu-ibu juga bisa praktek ya. Kalau bapaknya itu suaminya banyak keluar, adzanin. Ya. Enggak, ini bercanda ya, nanti dibilang wah itu salah, itu enggak ada dalilnya. Enggak, ya, memang enggak ada dalilnya itu, ya. Tapi itu maksudnya adzan ini penting, syiar ya. Karena kalamnya itu wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Adakah ucapan yang lebih baik daripada orang mengajak kepada adzan? Man da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Siapa itu? Muadzin. Muadzin itu Allahu Akbar. Dengar di mana-mana, orang yang enggak sholat jadi sholat. Itu yang baik. Atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Nanti dia orang yang paling begini maksudnya. Kalau secara harfiahnya yang tinggi lehernya. Tapi bukan itu maksudnya. Orang tadi adalah orang yang paling berani, arti senang. Bertemu dengan Allah tidak takut dari banyaknya amalan. Muadzin. Ya, muadzin. Yang paling takut itu kalau jadi pemimpin ya. Ngurusin rakyat segini banyaknya. Bagaimana itu? Kalau muadzin apa salahnya? Bagus dia. Orang kadang-kadang dinamanya bukan muadzin, tukang adzan. Oh, ini nggak pas juga ini ya. Tukang, kayak tukang ya, tukang adzan. Itu perlu diluruskan bahasanya ini. Ya. Kemudian tadi 5 yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian zuhud. Karena Umar bin disebutkan an Sya'bi rahimahullah. Innamal faqihu. Ya. Sesungguhnya orang yang ahli fikih itu, ya, siapa yang ahli fikih? Man wari'am an maharimillah. Orang yang punya rasa warok dari apa yang diharamkan. Ya. Kalau ada yang bilang haram, satu lagi bilang boleh, atau masih berarti diperselisihkan. Fakih itu berani meninggalkan. Saya nggak mau ini, saya takut. Saya nggak ikut-ikut ini. Ya. Namanya warok. Sifat itu warok. Wal alim, dan orang yang alim adalah man khafallah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang bertanya, ya, kepada ahli Basrah, ditanya, siapa orang ulama yang menjadi panutan di antara kalian? Ahli Basrah, orang Basrah ditanya, siapa sih ulama panutan kalian itu siapa? Mereka berkata, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah panutan kita. Kenapa mereka Imam Hasan itu menjadi panutan? Imam Hasan Al-Basri generasi siapa? Hah? Tabi'in. Tabi'in beliau. Zaman Rasulullah sahabat, kemudian tabi'in. Imam Basri adalah termasuk 4 yang disebutkan paling afdol daripada tabi'in. Ya. Mengapa Imam Hasan Al-Basri adalah ulama panutan orang-orang yang ada di Basrah, yang ada di Irak tadi? Dia mengatakan, qala ihtajan nasu ila ilmihi wastaghna huwa an dunyahum.
Masya Allah. Ya, orang-orang memerlukan ilmunya Imam Hasan, tapi Imam Hasan tidak memerlukan dunia mereka, harta mereka, jabatan, nggak mau sama sekali. Itu sebabnya dia jadi panutan. Ya. Tapi kalau alim tapi memerlukan, itu masalah, jadi muskilah nanti. Ya, memerlukan dana, ya, kemudian, oh kamu perlu, saya kasih. Ya, tapi tolong yang ini jangan dilembutin dikit yang ini, ya. Ini hukumnya terlalu keras. Oh, bentar, ada itu ya. Bongkar kitab dan ketemu, oh ini ada hukumnya jadi nggak haram, jadi makruh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan juga, Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ini supaya tahu gambaran ulama-ulama akhirat ya. Imam Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, ini Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Jadi Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga imamnya Ahlus Sunnah, jangan salah. Ya, ini masuk imam-imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan beliau ini Imam Ja'far itu orangnya ramah, suka senyum, begitu ya. Bagus. Ulama, ya, senang, harus begitu ya. Kan ulama kan mengajak orang, dai artinya kan mengajak orang, dai ilallah, menuntun orang ke jalan Allah. Kalau tampilannya bagus, ngajaknya bagus, ya orang senang. Ya. Kalau semua dipelototin kan bahaya gitu ya. Nggak laku nanti di dakwahnya gitu. Tapi Imam Ja'far ini dengan kelembutannya itu tadi, apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW, isfarra, menguning badannya, gemetar. Kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, ya. Kenapa? Ada ta'zim, ya. Ada ta'zim, ada penghormatan kepada Rasulullah SAW. Nah, itu ulama akhirat, ya. Ngomong Rasulullah ketawa-ketawa misalnya, ya, bercanda, ya. Hal yang nggak pantas begitu disampaikan katanya Rasulullah. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil ngerokok. Kan nggak ada takdim ya. Jangan berhenti dulu rokoknya, cerita Rasulullah. Selesai sedot, ya. Jangan di hadapan ini tadi ya. Jangan di hadapan Rasulullah. Al-Imam Naisaburi, ya, Imam Naisaburi itu kalau mau bacakan hadis, dia mau hadis, ya. Kalau mau bacakan hadis, dilihat buka kitab, wudu, bersih, kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian dilihat di majelis itu kalau ada orang yang kakinya naik ke atas, ditutup kitabnya pergi. Kenapa? Dia enggak takdim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama. Jadi enggak boleh nama Rasulullah dibaca, disebut, hadisnya disebut sambil tadi ya merokok dan sebagainya, itu bukan contoh yang baik, ya. Isfarra, kemudian beliau mengatakan, kata Imam Malik, aku tidak pernah, karena Imam Malik belajar daripada Imam Ja'far termasuk gurunya, kata beliau, aku tidak pernah melihat dia, ya, kecuali dalam keadaan sholat, diam, baca Al-Quran, udah. Dan tidak pernah berbicara yang tidak penting, bukan urusannya tidak mau dibicarakan. Itu ciri pada Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah, ya, dari Imam Malik, dari 4 mazhab ini contoh-contohnya bagaimana akhlaknya. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu pernah dinobat, ya, untuk menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Jadi pejabat ya berarti ya.
diambil untuk diangkat menjadi pejabat. Kalau dalam cerita yang lain 3 temannya ini, ada yang lari, ada yang pura-pura gila, semuanya nggak mau menjadi pejabat ini. Yang satu pura-pura gila, yang satu lari berdagang. Nah, Imam Abu Hanifah belum sempat ditangkap akhirnya, Imam Abu Hanifah dipaksa begitu ya. Dan beliau tidak mau. Sampai disiksa, dimasukkan ke dalam penjara. Begitu. Dimasukkan dalam penjara, disiksa. Ya. Kemudian orang-orang, ya Allah, kenapa kamu ini kan jadi qadhi, bagus, ya, ilmumu bermanfaat, begitu. Kenapa? Kamu kok sampai bertahan nggak mau sampai seperti ini? Kenapa? Ya, ini jawabannya. Ya, siyatud dunya wala siyatul akhirah. Biarkan cambuk di dunia daripada cambuk nanti di akhirat. Karena dia kalau salah berfatwa, salah menghakimi orang, itu bayangkan itu rasa takutnya, bukan jual beli. Jual beli yang ini supaya yang ini yang menang yang mana, itu lain lagi ya. Ini takutnya para ulama seperti itu. Ya. Akhirnya di penjara, dan dalam riwayat disebutkan beliau meninggal dalam penjara, Imam Abu Hanifah, karena menolak untuk menjadi qadhi itu tadi. Ya. Beliau, apa kebiasaan diceritakan Abu Hanifah itu? Malam, sholat malam 1 rakaatnya hatam Quran. 1 rakaatnya menghatamkan Quran, kemudian 2 rakaat berikutnya mungkin baca yang lain, qul huwallahu atau apa. Tapi beliau menghatamkan Quran dalam 1 rakaat. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Disebutkan juga Imam Malik, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau ini kalau malam membagi menjadi 3. Jadi malam itu dibagi menjadi 3. Ya. 1/3 menulis, 1/3-nya sholat, 1/3-nya tidur. Tapi ternyata Imam Syafi'i ini membagi 3 ya. Jadi tidurnya itu nggak tidur. Tidurnya nggak tidur. Kalau kita ini hadirnya ketidur kadang-kadang. Bagaimana itu Imam Syafi'i? Waktu itu pernah diundang oleh Imam Ahmad, muridnya. Imam Ahmad itu selalu menceritakan gurunya. Itu wajar, ya. Murid kepada guru ceritakan, Masya Allah, guru saya ini orangnya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Hidupnya dalam ibadah dan ibadah. Kemudian dilihat, tapi Imam Syafi'i masuk ke rumah Imam Ahmad, makannya banyak. Padahal diceritakan Imam Syafi'i itu makannya nggak pernah banyak. Anaknya Imam Ahmad ngintip gitu, masih kecil, dilihat, katanya dikit, kok banyak ini. Ya. Juga dilihat malam tidur, bangun langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi. Padahal tidur itu membatalkan. Nah, itu ternyata mengganjal pertanyaan tadi. Kemudian dia bertanya, kok begitu guru? Ya, guru ayah ini kok begini? Coba tanya langsung. Ya, nanti saya tanya, inti tunggu di belakang. Dan ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, aku tahu tidak akan ada makanan yang haram masuk ke Imam Ahmad, maka aku makan. Lil istishfa, untuk kesembuhan, ya, bukan untuk lil istishba, bukan untuk kekenyang, bukan, tapi begitu. Jadi kita kalau diundang orang yang makanannya bersih, halal, yang banyak, ya, jangan dibungkus, udah, cukup makan di tempat aja ya. Begitu. Niatkan kalau punya penyakit, diundang orang yang makanan halal, itu bisa menyembuhkan penyakit. Kalau makanannya haram, bikin nakal, ya, bikin nakal, jadi orang nakal karena makanannya haram. Kemudian kenapa Imam Syafi'i langsung bangun, kemudian sholat? Dia kemarin nggak wudhu, kata Imam Syafi'i, enggak, aku nggak tidur. 1/3 sisanya ini tidak untuk tidur, hanya berbaring saja. Kalau ke kanan
aku ingatkan beberapa ayat Al-Quran, kemudian aku keluarkan istimbat menjadi satu hukum. Kalau aku ke kiri, aku ingatkan hadis, kemudian aku ambilkan beberapa hadis, jadikan satu hukum. Satu malam itu bisa mendapatkan sekian hukum. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ulama, ya, nah, ulama dari malam sampai subuh nggak bangun, gimana? Walaupun alim misalnya, itu ulama akhirat ya. Mudah-mudahan kita jadi itulah ya. Insya Allah bisa bangun malam. Ya. Bangun malam ngapain? Kan sholat maksudnya. Sholat, baca Quran. Itu yang baik-baik. Wirid, dzikir, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah kenyang. Ya, beliau mengatakan aku tidak pernah kenyang. Satu kali aku sekali makan kenyang, kemudian berat badanku untuk bangun. Dari itu aku tinggalkan sudah, nggak mau lagi. Begitu. Ya. Imam Ahmad juga begitu. Imam Ahmad, beliau yang mempertahankan dari 4 mazhab ini semua ya. Beliau yang mempertahankan waktu ada kejadian yang luar biasa, dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan itu panjang dengan kejadian pada Mu'tazilah, ya, yang memaksa orang-orang untuk mengatakan itu. Dan Imam Ahmad juga tidak mau disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara juga. Ya, kok ulama yang seperti itu masuk penjara? Pertanyaannya begitu. Kalau benar dan salah harus diikuti, nggak ada yang masuk penjara. Ya, jadi ulama itu fungsinya apa? Menegur yang salah, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Sampaikan dengan segala resikonya, begitu. Dengan bahasa tadi yang lembut, santun, baik. Tapi ulama tidak diperbolehkan tadi menjadi pemuja-muja. Ya, itu namanya mudahanah, itu yang sangat dilarang. Ya. Kemudian beberapa riwayat yang lain disebutkan. Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, ya. Ada cerita, ini Masya Allah cerita ini diriwayatkan daripada anak Aba Ja'far Al-Mansur, ya. Imam Ja'far Al-Mansur itu khalifah Abbasiyah. Ya, Al-Abbasiyah. Ada? Belum ya? Dia memanggil Imam Abdullah bin Tawus dan Imam Malik dipanggil. Begitu. Diundang. Ya, diundang tadi Imam Malik dan Imam Tawus. Imam Tawus seorang imam. Ya, yang diundang Abdullah bin Tawus tadi ya. Waktu dia masuk, dia diam. Ulama ini yang diundang, muhadditsin, kemudian ditanya, wahai Tawus, ya Ibna Tawus, wahai anak Tawus, anak Imam Tawus, coba bawakan beberapa hadis yang kau pernah dengar dari nasihat orang tuamu. Diundang, ya. Kata dia langsung Imam Abdullah ibnu Tawus mengatakan, haddatsani abi. Ya, ada? Allah, nanti saya sambung lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Saya lanjutkan ya. Imam Tawus, saya ulang, dipanggil oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian sampai di sana bersama Imam Malik. Sampai di situ Khalifah ya, meminta kepada Ibnu Tawus untuk membawakan nasihat apa yang pernah disampaikan oleh Imam Tawus. Coba apa? Aku mau dengar. Kemudian dia mengatakan, haddatsani abi. Ayahku mengatakan kepadaku, anna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah rajulun asyrakahu Allah fi sultanihi. Manusia yang paling berat adabnya kelak di hari kiamat, seseorang yang Allah ikut sertakan dia dalam kepemimpinan seseorang, kekuasaan seseorang. Ya. Kenapa? Artinya dia diikut sertakan dalam kepemimpinan seseorang, kemudian fa'adkhala alaihil jawr fi hukmihi. Kemudian dia menjadikan orang tadi, atau orang tadi dijadikan kedoliman, dia melakukan kedoliman itu tadi. Itu yang didengarkan. Begitu ulama ya, dipanggil, jangan dipuji-puji aja, ya. Tapi diingatkan, hati-hati dengan dosa, hati-hati. Begitu, nggak apa-apa ulama. Ya, tapi kalau datangnya hanya untuk memuji, ya misinya bukan misi ulama ini. Ya, datang ya, kepada pejabat, tapi diberi nasihat. Ya, tadi itu. Jadi orang yang paling berbahaya
masuk ke dalam kedoliman dan dia melakukan kedoliman tadi dengan hukum-hukumnya itu tadi. Hukum yang dia pakai itu adalah suatu yang kedoliman tadi. Terus dia diam. Kata Imam Malik, ini Abu Ja'far khalifah. Maksudnya dia mau dengar hal-hal yang enak gitu, tapi enggak, dia beri nasihat sekalian mumpung ketemu ini. Ya. Imam Malik mengatakan, aku tarik itu bajuku, takut pedang ini nanti kena kepada Ibn Tawus, nanti kena bajuku najis maksudnya gitu. Darahnya maksudnya. Imam Malik sudah siap-siap ya memingkis bajunya jangan sampai kena darah, ini pasti akan dibunuh. Maksudnya begitu. Ya. Fashammartu, seperti tadi ya. Kemudian Mansur mengatakan, nawil nitil kedawah. Bilang kepada Ibnu Tawus, itu ambilin itu tinta untuk menulis. Tolong ambilkan itu. Dia ulama. Ulama harus dihormati, menghormati dirinya, ya. Bukan menghamba. Ya, itu ulama. Ambil. 3 kali disuruh. Diam aja. Dia nggak lihat, pura-pura nggak dengar. Sudah dipanggil 3 kali tadi oleh khalifah tadi. Ambil, kemudian ditanya, kenapa kamu tidak mau ambilkan tempat tinta tadi? Aku akan menulis sesuatu. Kata dia, aku takut engkau menulis sesuatu kedoliman atau maksiat dan aku ikut di dalamnya. Kalau yang ditulis khalifah ini kan penentu. Boleh, nggak boleh, jahat, dibunuh, dihukum. Itu penentu. Khalifah. Kata Ibnu Tawus, aku takut, aku nggak mau. Kalau aku ambilkan di tadi, ikut berarti apa? Ikut serta dalam dosa, ikut serta dalam kedoliman. Begitu dengar, Abu Mansur khalifah mendengarkan orang begitu tegas, kemudian guma, pergi. Diusir ini Imam Malik sama Ibnu Tawus, kata Mansur, pergi saja. Ya, pergi kamu. Apa kata Imam Tawus? Dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang aku mau, ya. Diusir itu kehendakku, itu yang aku inginkan. Apa mereka benci kepada khalifah? Enggak. Tapi justru itulah fungsi ulama, mengingatkan dosa nggak boleh, kedoliman itu nggak boleh, begini. Itu semestinya. Ya, bukan memuji-muji, paham ya? Ini baru ulama akhirat. Kemudian kata Imam Malik, dari peristiwa itu aku tahu betapa mulianya Imam Ibnu Tawus itu tadi. Ini kesaksian daripada Imam Malik, menganggap ulama yang tegas menyampaikan itu, ya, itu suatu hal yang luar biasa, kemuliaan, ya. Walaupun nggak enak, memang ya. Tapi kita ngerti itu namanya ulama akhirat. Ulama dunia belum ini. Wallah alam kapan nanti setelah berapa tahun lagi mungkin ketemu lagi gitu, ya. Tapi kitabnya saya tinggalkan di sini biar ingat gitu ya. Nanti kita baca ulama akhirat, ulama dunia. Ini baru ulama akhirat. Wallah alam, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, sekarang ini baik itu dari pimpinan ataupun ulama ya, sangat kentara sekali melihat kebaikan atau keburukan yang ditimbulkannya. Nah, tadi Habib menyampaikan bahwa ada sifat takut pada Allah untuk menjadikan penentu orang itu baik atau buruk. Bagaimana konten dari sifat pemalu, sifat malu yang setiap orang pasti miliknya terhadap ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Wassalamualaikum. Al-haya, malu ya? Al-haya minal iman. Ya, haya itu dari sebagian daripada iman. La dina la imana liman la haya alah. Tidak ada iman orang yang tidak punya rasa malu, wala haya aliman la imanalah, dan tidak akan punya rasa malu kalau dia tidak beriman. Jadi bagian dari takwa, bagian. Maka Rasulullah SAW memberikan sindiran begini, kalau kamu nggak malu, berbuatlah semaumu. Idza ma tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, berbuatlah. Maksudnya bagaimana? Yang bisa bebas itu.
orang semakin banyak peraturan, berarti dia sering saya sampaikan itu ya. Orang yang banyak peraturannya berarti dia mahal. Orang mahal itu banyak peraturan, nggak boleh begini, nggak boleh begini, ya nggak boleh makan sambil berdiri, nggak boleh minum tangan kiri, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan boleh saja, boleh ya. Tapi semakin kita dianggap orang yang mengerti, kita jauhkan, itu ada muruah namanya. Itu haya. Baik sifat haya itu, dan dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang punya rasa malu itu dipuji oleh Rasul SAW, disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan menanyakan tentang hadis al-ulama'u warasatul anbiya malam yukhalid bisultan walam yadkhul fid dunya. Yang pertama saya tanyakan itu hadis apa qaul ulama. Yang kedua bagaimana pengertian qaul ulama atau hadis itu? Tolong dijelaskan Pak Habib. Sekian. Itu hadis ditulis juga oleh Al-Imam Suyuti. Ya. Imam Suyuti mengumpulkan beberapa hadis terkait tadi ulama-ulama yang mendekati kekuasaan. Ya. Satu risalah, satu kitab khusus, ya. Jadi ulama yang mendekati kekuasaan. Ingat, jangan dikatakan radikal, bukan radikal, karena para a'imah itu kalau kita lihat tadi manaqib, ya, biografi para ulama, pasti dia mengatakan dia tidak mau dekat dengan itu. Bukan berarti yang sudah dekat salah, enggak salah. Itu pilihan, tapi mereka waroknya tadi ditakutkan, tadi mengiyakan yang tidak iya. Begitu. Mana bisa dia menolak, ya? Orang sudah, misal contoh ini. Adzan yang dianalogikan dengan itu, banyak orang tersinggung, ya, orang tersinggung, banyak orang. Tapi kalau ulama yang terlalu dekat, ya nggak bisa akhirnya dia ngomong apa? Oh enggak, ini maksudnya, ya, bagaimana itu? Nanti dia akan cari-cari, oh enggak, dicari-cari, dipoles-poles, akhirnya dia nggak bebas, semakin dekat, ya, dengan kepentingan, ya. Kalau dekat tanpa kepentingan, ya ahlan usahlan. Nah, jangan diartikan lain ini, ya. Boleh ulama dekat dengan umaro. Nanti di Imam Suyuti juga menulis itu tadi, ya. Sebaik-baik ulama itu yang didatangi, gitu ya, oleh umaro. Seburuk-buruk ulama yang mendatangi umaro. Gitu. Salah satunya itu. Insya Allah kalau bisa, saya sudah terjemahkan buku itu karena tipis itu, ya. Mungkin kapan-kapan kalau masjid ini mau cetak, boleh, ya, supaya gantian. Nanti kalau saya terus yang cetak nanti dikira, ya. Ya, ada lagi? Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Ini Habib, saya ingin menanyakan tadi sebutan atau istilah muadzin. Tadi Habib mengatakan jangan sebut tukang adzan, kurang tepat tuh. Kemudian satu lagi sebutan Bilal. Di kampung kita kalau disebut Bilal, misalnya Bilal ya bertugas hari ini, Bilal Ustadz Fulan, itu biasanya membacakan ini sholat Jumatnya 2 kali muadzin adzannya. Adzan yang keduanya itu ada bacaan hadis yang berbunyi, mohon diluruskan kalau saya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sampai akhir. Nah, ternyata sepengetahuan kami di Jakarta atau Jabodetabek itu sudah tidak ada lagi bacaan itu yang dibacakan Bilal sebelum muadzin yang kedua. Ini barangkali itu. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, muadzin Bilal sebenarnya sama aja. Muadzin Rasulullah ada 2, Abdullah bin Umi Maktum juga Sayyidina Bilal, ya. Kenapa Rasulullah memilih Abdullah bin Umi Maktum itu buta? Dipilih untuk muadzin. Ini hikmahnya apa? Semua orang nanti mengingatkan waktunya.
Udah masuk waktu, diingatkan. Jadi bukan tanggung jawab sendiri, ya, itu hikmahnya. Ya. Adapun fadilahnya jangan, karena itu mulia. Yang mulia harus dimuliakan. Ya. Makanya kalau secara materi itu orang kadang-kadang memilihnya mulia itu apa? Ya, kita mainnya kedudukan yang tinggi. Padahal di sisi Allah kan, jadi biarin mereka membuat definisi orang cerdas. Cerdas itu siapa? Kalau ada orang bilang, Masya Allah, fulan punya anak 3, anaknya sudah jadi orang semua. Apa maksudnya orang ini? Apa kalau ini anaknya 3 jadi orang? Apa jadi orang? Sukses. Sukses apanya? Dunia. Pasti bilang orang itu dunia. Walaupun dia rajin sholat, dia kemana-mana sholat. Kalau nggak punya dunia, belum jadi orang itu. Kata orang dunia, begitu ya. Walaupun dia banyak hartanya, begitu. Kalau kita bilang rugi, hartanya banyak, ya, titelnya tinggi sampai S3, akhir-akhir dikasih rompi. Dia belajar lama-lama dikasih rompi, KPK, begitu. Pinter nggak dia? Artinya biarin saja orang mengatakan seperti itu, ikut definisi Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang bisa menaklukkan nafsunya. Bukan cerdas dia punya barang banyak, setiap mau beli apa-apa bisa. Beli mobil bisa, beli apa bisa. Ya, nggak mau tua, minum suplemen apa aja. Ya, supaya dia awet. Bisa nggak awet? Awet-awetnya itu tetap, namanya juga mesin tua, ya, bangun asam urat, macam-macam itu akan datang semua ya. Jadi kata Rasulullah, yang bisa menaklukkan itu orang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang punya titel banyak. Bisa nggak dia? Nafsunya mau mengajak sana? Enggak. Saya mau ketemu Allah di kuburan sendiri, ya. Kenapa saya harus menyimpan ilmu ini? Kenapa harus saya jual agama ini? Nah, itu orang cerdas namanya. Wa amila lima ba'dal maut. Ya, kemudian mengerjakan sesuatu semua untuk kepentingan setelah kematian. Itu orang cerdas kata Rasulullah. Tahu nggak kita pahalanya orang duduk di majelis ini? Ya. Dalam riwayat disebutkan seperti 1000 rakaat. Mampu nggak 1000? Salat tarawih berapa? Berapa? Di sini berapa? Nggak apa-apa. Ya, 8. 23 juga boleh. 23 ditawar-tawar juga, ya, jadi 8, ya, begitu. Udah begitu, nanti kalau imamnya lama, nggak bener ini ya. Padahal dia nggak bener, ya. Imam dipersalahkan gitu kan? Imam dipersalahkan, nggak bener ini, bacaan lama-lama begini, nggak punya kasih sayang pada makmum. Ya. Jadi seperti 1000 rakaat, coba bayangkan. Orang duduk di seperti ini, mengkaji halal haram agama ini pahalanya besar. Coba kalau kita mau sholat 1000 rakaat, 23. Kalau 23 kali 30 berapa? Sampai 1000 nggak itu? Belum sampai ya. Nah, jadi orang belajar mengaji ini pahalanya besar. Jadi biarkan, kata Rasulullah, apapun yang kita kerjakan harus punya gitu ya. Paling enggak dalam sehari. Apa duduk kosong, enggak ngapa-ngapain, diem aja. Ini sampai mau pecah ini HP, diplototin terus begini ya. Coba ambil tasbih. Kalau yang bilang tasbih nggak boleh bid'ah, ya nggak usah pakai tasbih lah gitu ya. Misal, kalau nggak pakai tasbih, subhanallah, misal begitu. Udah pakai tisu misal gitu, ya. Atau apa aja, tapi kita baca subhanallah, pahala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebanyak mungkin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, nggak ada sayyidina, ya ngapain sayyidina? Udah jangan ribut terus pokoknya, ya. Ya sudah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malaikat mencatat nama kita dan nama orang tua kita disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu. Itu cerdas namanya. Ya, udah tua main game aja. Oh, nggak pantas ini.
Mungkin kalau main game bacain selawat juga ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita belum sampai ke ulama dunia. Ya, ini baru ulama akhirat. Mungkin nanti Syawal atau ya insyaallah atau kapanpun nanti kalau ada waktu insyaallah kita teruskan. Saya supaya ingat saya tinggal di sini ya buku kitab ini dan boleh dibaca kalau ngerti ya. Wallahu a'lam bishawab.